manusia. An-Nahl ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya adalah la'alakum tashkurun. Jadi hidup kita sebetulnya terlahir itu untuk selalu bersyukur. Bersyukur di dalam sesuatu yang kita mendapatkannya dari rahmat dari Allah, tetapi juga bersabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang akan kita dapat. Kenapa kita harus diuji? Karena manusia memang terlahir untuk diuji. Ujian ini begitu banyak, setiap orang pasti punya ujian. Allah mengingatkan di dalam surah 67 Al-Mulk mengingatkan bahwa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk kita surah 67. Jadi Allah menciptakan manusia, artinya bahwa menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya adalah untuk menguji setiap orang. Menguji setiap orang siapa yang paling baik amalnya. Wahwal azizul ghafur, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi di dalam segala langkah kehidupan kita maka harus didahulukan dengan bersyukur ya. Bersyukur dalam keadaan mungkin kesuksesan, keberhasilan yang kita dapat. Tapi juga bersyukur di dalam suatu kesulitan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di balik itu semua pasti ada hikmah yang Allah berikan. Allah mengingatkan, Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan hal yang batil, bukan hal yang sia-sia, tetapi pasti ada hikmah. Nah, jadi orang yang bersyukur selalu, misalnya kita sakit, kenapa kita harus bersyukur dengan sakit? Karena dengan sakit berarti kita akan lebih memperhatikan kondisi kita dan ada suatu ujian, ada yang mengenakan, ada yang menyenangkan dalam diri kita. Itu adalah semuanya ujian. Jadi semua ada pasangannya. Nah, jadi pasangan di sini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita supaya manusia tidak berkecil hati tentang apa yang luput darinya dan jangan terlalu berbangga diri tentang apa yang didapat. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi manusia itu memang harus, itulah kehidupan. Jadi kehidupan ini selalu bergelombang. Ada pasang, ada surut, ya. Ada senang, ada susah. Nah, ini harus dinikmati semuanya, dijalanin. Ya. Karena kalau kita hanya mau senang saja juga tidak mungkin. Ya. Karena di situ harus ada pasangannya. Nah, jadi kehidupan kita ini memang itu setelah kesenangan biasanya ada kesulitan, jadi akan berlanjut. Seperti sudah di wisuda, ini sesuatu kesenangan, ini sudah selesai. Tapi ke depan masih ada lagi tantangan. Cari kerja. Harus nyari kerja. Setelah kerja sudah mapan hidupnya, pengen nyari S2, misalnya kan gitu. Ada tantangan lagi. Sudah semuanya bisa tercapai, ingin punya keluarga, misalnya kan gitu ya, punya istri, punya pasangan hidup. Setelah punya pasangan hidup, ada lagi pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya mobil, terus nyambung terus. Jadi kehidupan ini sambung menyambung, belum ada selesai. Jadi jangan berpandangan bahwa kalau sudah nikahin anak selesai kan gitu ya. Urus cucu. Ternyata cucu ini bagaimanapun juga. Jadi harus sabar dan nerimo ya. Tapi kita kadang-kadang kepengen kapan saya punya cucu gitu ya. Tapi jadi harus siap mental. Mending nggak kuat ya. Kita itu selalu bergejolak, selalu bertambah. Nah, jadi hidup kita ini memang kadang-kadang itulah yang disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah permainan. Ada di itu Al-Qur'an ya Kang.
Benar. Jadi sekarang mungkin kita ini sebagai aktor atau aktris gitu ya. Kita sedang berperan apa? Berperan senang, berperan susah, berperan sakit. Nah, jadi oleh karena itu semua kita jalanin aja. Nah, jadi kehidupan kita ini harus kita syukuri. Nah, jadi artinya perjalanan hidup seperti itu, itulah disebutkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Jadi kehidupan ini akan berlanjut semasa hidup dunia ini. Jadi karena manusia itu karena hidup sehingga keinginannya terus berlanjut ya. Ingin pergi haji, setelah mau pergi haji mau ngapain lagi misalnya kan. Jadi di sini yang penting setelah memahami tentang kehajian, maka harus mengaplikasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan. Karena disebutkan bahwa al-hajjum mabrur, al-jazaa'u ilal jannah, ya, balasannya adalah surga. Nah, tapi yang penting adalah apa sebetulnya makna haji, nanti Mas Endro nanti mama jadi haji nih, calon haji. Gitu ya. Jadi cal haji itu memang suatu perjuangan, ya. Di mana hakikat jadi cium tangan sebuah metro harus cium tangan di Blok Bali. Pak Haji. Insya Allah. Jadi nanti kalau udah jadi Pak Haji harus lain lagi penampilannya harus lebih kayak gamis, harus ada perubahan dalam kehidupan ini. Sebab orang menjadi ahli surga berarti kan harus berpenampilan sebagai orang menjadi penduduk surga yang selalu menjaga kebaikan. Nah, jadi hakikat haji itu sebetulnya apa? Hakikat haji itu sebetulnya yang paling pokok memperbaiki sholat, kan gitu. Memperbaiki sholat. So kalau kita di sini kita sholat, di sana maunya sholat terus. Nah, jadi oleh karena itu karena terbawa dengan lingkungan dan kita menikmati sholat itu. Nah, tapi sudah selesai sholat itu ada tantangan karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kalau sudah sholat, sudah jadi Pak Haji, kan nggak mungkin nongkrong di diskotik barangkali ya, jalan ke sana kemari. jadi ketika kita kembali Allah, al-awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi sholat kita harus kita pelihara, baik waktunya, baik ketentuannya. Jadi jangan sampai fawailul lil musallin. Jadi celaka bagi orang-orang yang sholat, apalagi orang-orang yang tidak sholat. Alladzi lahum an sholatihim sahun. Jadi sholatnya itu lalai, waktunya mungkin tidak pas, kemudian pikirannya tidak khusyuk dan sebagainya. Maka ketika pikirannya campur baur ya, jadi artinya kita tidak fokus melakukan sesuatu tadi. Itu diantaranya di dalam rangka melaksanakan ibadah haji itu untuk memantapkan hati kita bahwa rukun Islam yang berjalan pada perjalanan haji itu dari mulai syahadat, sholat, kemudian zakat diantaranya ada memotong kurban di sana misalnya atau memberi sesuatu di sana, kemudian puasa di sana kalau misalnya ada puasa dalam puasa yang pelanggaran misalnya kan atau sesuatu yang ditinggalkan. Jadi di situ mencakup 5 rukun kalau melaksanakan ibadah haji itu ada semua di situ. Sehingga disinilah jadi sholat kita jangan istilahnya sholat STMJ gitu. Sholat terus tetapi maksiat juga jalan terus kan gitu ya Mas Hendra ya. Jadi di situ harus ada batasan. Ada sesuatu yang sudah menjadi ahli haji. Makanya sebetulnya haji itu bagi orang Indonesia aja dipanggil haji kalau di sana. Itu ternyata awal-awalnya dari mulai zaman Belanda, Vanderplas dan Smoogbronje untuk mengawasi orang-orang Indonesia supaya jangan jadi ekstremis. Yang jadi ekstremis, jadi dia dikasih titel haji. Sebab kalau sudah jadi haji, kemudian main gaple, kemudian ngadu ayam dan itu udah kan jadi sungkan kan gitu. Jadi untuk memagari
menjaga nilai-nilai kehajian itu. Jadi yang ada titel haji itu hanya di Indonesia, kalau tempat-tempat lain mah tidak disebutkan hajinya. Tapi sangat bangga kalau Mas Hendro nanti pulang, kalau nggak dipanggil haji jangan aneh aja, aneh kok. Haji. jadi ngancam gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi haji itu sebetulnya al-haji itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Jadi ibaratnya seperti turis ya. Jadi sepanjang di sana panggilan, tapi Jangan untuk ngambek ya, Kang. tapi untuk kebanggaan nggak apa-apa. Jadi artinya kita bisa untuk jadi ngerem. Kemudian yang kedua, tingkatkan ibadah dan pengamalan setelah melaksanakan ibadah haji ini, karena harus senantiasa menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam kehidupan. Apalagi Mas Hendro mungkin nanti jadi pemimpin keluarga, pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi di sini bahwa kita sudah mempunyai sesuatu protek untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Itu diantaranya. Jadi makanya alhamdulillah dapat panggilan, karena disebut bahwa al-haji itu adalah ad-duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Jadi tamu-tamunya Allah. Jadi di sana makanya kalau kita jadi tamu di sana, jadi harus tahu diri, harus menjaga diri, harus menjaga lingkungan dan sebagainya. Harus senantiasa banyak ingat kepada Allah, selalu membaca talbiyah dan sebagainya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika kala baik. Gitu ya Mas Hendro, apa ya Mas Hendro? Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Nah itu jadi artinya selalu menyatakan aku kembali untuk mengingat Allah. Jadi hakikatnya supaya kita lebih merenungkan tentang kehidupan, karena itulah kehidupan di sana merupakan miniatur kehidupan kita, bahwa kita berkeliling mutar-mutar melakukan tawaf. Tujuannya adalah tidak lain bahwa hidup ini adalah berputar adalah merupakan siklus dalam kehidupan. Sehingga kita dari mulai kecil, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua, menjadi kembali kepada Allah. Itu adalah perputaran. Jadi hidup ini berputar. Jadi jangan sampai kita berpikiran nggak mau susah, nggak mau sakit, nggak mau diuji dengan kesulitan, nggak bisa. Karena itu sudah berputar. Kalau berputar itu terkadang di bawah, terkadang di atas, terkadang di timur, terkadang di barat, kan gitu. Jadi hidup itu selalu diingatkan oleh Allah. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi hidup ini adalah fana ini sementara. Supaya ingat, dalam surah Al-Hasyr disebutkan fala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan seperti orang yang lupa diri lalu jiwa ya. Disitulah perjalanan haji Mas Hendro ada wukuf di padang Arafah. Itu merupakan suatu simbol bahwa kita akan berkumpul nanti di padang mahsyar ya, dalam keadaan tidak pakai pakaiannya seadanya. Seperti itu ya. Seadanya kan cuma berarti pakai nanti gitu kayak di doang. padang mahsyar ya. Di situ sama semua. Tidak pakai baju emas, baju apa gitu yang menyolok gitu. Tadi sama rata semua. Itu merupakan simbol di padang mahsyar, sehingga kita itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa dan terlahir pun tidak punya apa-apa gitu ya. Katanya nggak boleh takut juga ya Kang Dek. Kang Dek ya. nggak boleh takut juga ya. Boleh takut dulu. Aduh banyak banget orangnya gitu kan ya. Aduh penuh serem gitu. Kayak orang Oh enggak ya. Makanya lihat di TV kan gitu ya. Ya ntar gimana gitu. karena mau tawaf itu di tingkat atas juga ada nyari yang Yang aman, punya tapi yang jauh lebih luas. kalau mau tenang gitu. Jadi artinya sepi gitu, nggak kalau maunya yang sepi gitu. Tapi di situ itu kelihatannya padat. Tapi begitu kita masuk, ikutin aja Mas.
malah tahu-tahu udah ada dekat Hajar Aswad, orang-orang nyari Hajar Aswad misalnya kan. Nah, kita tahu-tahu didorong ke situ, udah sampai ke situ misalnya kan. Tidak perlu pakai apa namanya untuk berantem orang atau pakai joki gitu, nggak usah. Dan tidak menjadi suatu kalau Allah udah ini pasti dideketin. Jadi jangan memastikan saya harus nyium Hajar Aswad, jangan ditentukan begitu. Kalau ada yang bantu pun jangan mau, karena itu harus bayar. Nah, nanti kita Jadi kita ikutin itu aja harus. kalau mau dibantu, nanti kita diikutin sampai keluar. Jadi hidup ini simbol bahwa kita ini harus pandai mengikuti arus. Jadi kan kita ngikutin arus. Kalau melawan arus kan nggak bisa. Kan gitu. Jadi hidup itu seperti begitu. Jangan merasa masih muda, kemampuan masih kuat, saya masih sehat, masih kuat. Tapi kan umur kan nggak bisa dibohongin misalnya kan. Nah, jadi disinilah bahwa kesadaran kita syukuri Mas Hendro karena orang masih menunggu. Mas Hendro langsung dipanggil. Tamunya Allah. Dapat karunia dari Papa. Makanya Papa doain Papa. Ntar di sana doain Papa. Semoga beliau menjadi ahli surga. Amin. Karena sudah diwakilkan sama Mas Hendro. Jadi insya Allah Bapak mendapat pahala hajinya. Bahkan dipanggil juga bisa jadi al-haji mabrur. Laisalam jajarun ilal jannah. Jadi artinya sudah terwakilkan sama Mas Hendro. Karena orang dari mulai daftar saja sudah termasuk persiapan calon haji. Kalau sampai waktunya juga tidak dapat misalnya kan Udah haji ya? Sudah jadi haji sebetulnya. Dek, daftar dek. Jadi seperti itu, makanya jangan lupa melaksanakan ibadah. Jadi kembali lagi kepada hajat Umipul tadi, bersyukur semua sudah terlaksana, tinggal barangkali ya bukan berarti sudah selesai, tugasnya masih nyambung kan gitu ya, masih ada satu lagi Urus cucu ya. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang cocok bagi orang. Masalah bahasa kan bisa mengikuti kan gitu ya. Nah jadi mungkin sambil jalan bisa. Nah jadi kehidupan ini memang harus kita jalani. Makanya setelah pada orang tua sudah pada pergi, udah pada nggak ada, kita ini harus tetap menjaga kerukunan, silaturahim. Kemarin kan Mang Uding sudah mulai kelihatan, mulai layu misalnya kan, alhamdulillah Binti sudah ngecek ke sana. Nah jadi alhamdulillah itu merupakan rasa tanggung jawab. Ibu juga barangkali tolong diberikan semangat yang penting. Pak Upi juga yang rencana mau berobat lagi itu harus, karena hidup ini memang harus ada usaha, harus ada asbabnya kan gitu ya istilahnya. Jadi ada hukum kausalita, hukum sebab akibat. Jadi oleh karena itu kita bisa sehat karena ada upaya untuk sehat. Tapi harus tumbuh dalam diri kita, diobsesikan saya harus sehat, saya harus kuat gitu ya. Nah, jadi kalau kita takut, ini repot. Jadi ujung-ujungnya memang jadi takut beneran. Jadi harus ditanamkan rasa percaya diri dalam hidup kita. Nah, jadi begitu juga dalam mencari kerja ya. Bang Haidar itu semangat untuk mencari kerja. Karena memang beliau artinya punya potensi mencari inovasi dalam hidup. Dan sekarang ini memang harus bisa mengalah orang sarjana banyak, orang ahli banyak, menteri banyak. Tapi artinya orang yang punya potensi inilah yang tidak mudah. Persaingannya sangat kuat. Jadi bagaimanapun juga hidup ini harus kita jalani. Alhamdulillah, yang penting jangan ngeluh gitu lah. Jangan rendah diri, tetap jalan kayak Mas Hendro nih, tegar terus jalan terus. Apapun yang terjadi walaupun ditawar selamanya susah. Jadi semua ini adalah berjalan bagaikan roda. Nah jadi mungkin Pak Ade ada pengalaman itu bekerja dari umur 20 tahun sampai 57 tahun, jadi 37 tahun bekerja. Yang namanya kerja itu kan monoton, itu aja yang dikerjakan. Dan memang harus manut, harus patuh sama atasan, ya gitu ya. Kalau kita nyeleneh gitu ya susah juga jadinya kan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya banyak subha, banyak sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani. Tapi bagaimana, anak banyak, kebutuhan banyak kan gitu ya. Harus bagaimana? Sudah
sudah diniatkan nanti kalau pensiun mau tobat atau apa. Nah, kalau sampai pensiun. Iya. Iya. Untung sampai kan kita. Jadi taubatan nasuha itu memang ada 3 langkah. Pertama, bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi permasalahan yang sama dan merasa menyesal dengan apa yang dilakukan, kan gitu ya. Itu namanya tobat. Yang ketiga, bahwa apa yang tadi miring-miring itu harus diluruskan. Jadi kita harus banyak berbuat baik. Jadi kalau kelihatan ada rezeki yang kurang bagus, ya kita kasih orang, lepaskan saja, jangan kita mengurus hal-hal seperti itu, sebab bakal jadi penyakit. Nah ini diantaranya barangkali itu. Nah jadi oleh karena itu mungkin hidup kita ini selalu bergelombang. Makanya di jam 2 ya. Jadi kita tadi hajat-hajat sudah disampaikan, mudah-mudahan meeting lancar semua. Laksanakan ibadah haji, kemudian juga Hafid berkeluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ekonominya, makanya Allah mengingatkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Jadi ketika dia berilmu hukum, jangan memperjualbelikan hukum, jangan memanipulasi hukum. Ahli ekonomi juga begitu, ahli perang, ahli senjata juga sama. Jadi untuk selalu melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu barangkali sementara, nanti insya Allah kita akan membahas lebih jauh karena waktu kita mungkin masih ada waktu. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan akan menghadapi bulan Ramadan, kita saling ikhlas, saling islah satu dengan yang lain. Mungkin diantara kita ada yang terganggu, mungkin nggak suka ngomong, ada yang tersinggung, ada yang merasa nggak enak, terutama sama anak-anak mantu ini. Banyak hal-hal yang kurang berkenan, baik waktu masih kecil, sudah dewasa. Ini makanya saatnya kita perlunya islah. Jadi islah itu membebaskan beban-beban kita. Jangan sampai terbawa di dalam kehidupan kita kedendaman, kekesalan, ketidaknyamanan. Nah ini saatnya untuk kita saling merelakan apapun yang terjadi. Berarti juga nerima islah kepada diri sendiri bahwa kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Ini harus islah karena ada yang Maha Kuasa yang mengatur dalam kehidupan kita. Lillahi ta'ala saja. Semoga Allah mengabulkan niat kita, melancarkan ibadah puasa kita. Juga berkeluarga nanti menjadi keluarga-keluarga yang menjadi gambaran tentang contoh yang terbaik. Dan dimudahkan rezeki yang halal dan thayyiban. Amin. Allah hadihiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Malik. Allahumma shalli wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafina ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa yaqdi al muhimmat. Ya Allah, kami berkumpul hari ini di bulan Sa'ban menjelang bulan Ramadan. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, terutama almarhumah yang sudah mendahului kami. Terimalah amal ibadahnya, ampuni segala dosa-dosanya. Tempatkanlah beliau di tempat yang mulia, riyadhul min riyadil jannah, membawa kebahagiaan. Jadikanlah anak-anak yang ditinggalkan, anak istrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wa waladun soleh yad'ulah, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya supaya beliau mendapatkan ganjaran yang terbaik yang sudah beliau lakukan. Ya Allah, kami akan menghadapi bulan Ramadan. Kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Mudahkanlah dalam ibadah kami, senantiasa kita diberikan ketawakalan dan keistiqomahan
Mudahkanlah dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami setiap orang punya problem, setiap orang punya masalah, karena memang hidup ini untuk bermasalah ya Allah. Berikanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Manusia makhluk problematika, kalau tidak mau diuji itu bukanlah makhluk, karena Allah sudah menjanjikan bahwa manusia itu terlahir untuk diuji. Berikanlah ketabahan dan upaya maksimal mencari solusi untuk mengatasi berbagai macam ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Karena kami milik-Mu, tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam diri kami, dan kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, saudara kami, anak kami, mantu kami, ada ponakan kami yang baru menikah, yang baru lulus ujian, yang baru wisuda, yang ada yang sakit, ada yang ingin melakukan ibadah haji dan sebagainya. Kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Mudahkanlah dalam segala perjalanan hidupnya. Selamatkanlah dari berbagai macam musibah yang ada dalam kehidupannya. Jadikanlah ujiannya sebagai merupakan ladang amal baginya yang akan mendatangkan pahala bagi dirinya ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami rasa persaudaraan yang kuat, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin adalah bersaudara, apalagi kami saudara masih satu keluarga. Buatkanlah rasa kebersamaan persaudaraan kami ya Allah. Jangan biarkan kami gontok-gontokan atau ada hal-hal yang kurang nyaman. Hari ini kami ingin membebaskan, ingin memaafkan, ingin meluruskan hal-hal yang kurang pantas ya Allah. Karena hidup ini memang tidak selamanya sesuai dengan keinginan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah, dan mudahkanlah semua urusan kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, mudahkanlah juga dalam urusan anak-anak cucu kami untuk melangkah kepada jenjang yang terbaik. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penawar hati, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Kebanggaan kita melihat dan juga menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam bencana yang tidak kami sukai dan kami ridhoi, dan hilangkanlah dalam kehidupan kami rasa kekhawatiran, rasa keraguan-raguan, rasa tidak percaya diri. Tanamkanlah dalam diri kami untuk rasa orang menjadi orang-orang yang mandiri, yang ingin melakukan perubahan. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa dia sendiri yang melakukan perubahannya ya Allah. Tanamkanlah dalam jiwa kami semangat baik ya Allah. Ampunilah dosa kami, mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang keliru ada pada diri saya sendiri. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.